Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan masih di function. Ini bagian ketiga ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan function juga, untuk function multibaris dan juga single baris. Nah, kali ini kita akan melanjutkan function di bagian berbagai macam hal yang terkait dengan nilai nul, kemudian function kondisional. Sebelumnya di sini ada cara fungsi dievaluasi untuk function. Hingga kini kita telah menerapkan fungsi satu baris dalam pernyataan sederhana seperti itu. Namun dimungkinkan untuk membuat fungsi tersarang atau nested dengan kedalaman yang berapapun seperti itu ya. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi bersarang tadi itu dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada suatu hal yang terkandung di dalam hal lainnya, seperti telur yang berada di dalam sarang misalnya. Contoh di slide selanjutnya adalah fungsi bersarang. Proses evaluasinya itu dievaluasi dimulai dari level yang terdalam, kemudian keluar hingga level yang paling luar. Mungkin beberapa terkait dengan hal ini pernah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi fungsi di dalam fungsi, maksudnya yang seperti itu. Dicontohkan di sini misalnya select to char next day add months gitu ya. Kemudian di situ yang ditambahkan add month itu adalah higher date 6. Kemudian di situ ada Friday itu berhubungan dengan next day gitu ya. Kemudian dilakukan formatting untuk to char-nya. Itu nanti diberikan alias next evaluation. Jadi di situ ada 3 fungsi gitu ya. Dan itu hasilnya nanti adalah Jumat Desember 18 1987. Itu mengikuti format yang ditentukan FMD tadi, kemudian koma, kemudian mon DDTH, kemudian YY semacam itu. Kalau kita perhatikan satu persatu, mungkin di situ diberikan warna yang berbeda untuk 3 warna yang berbeda ya. Jadi fungsi ini dievaluasi dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, di situ tanggal sewa akan ditambahkan 6 bulan. Jadi yang bagian kuning gitu ya. Yang higher date ditambahkan 6 bulan. Add-month-nya dia add-month 6 bulan. Kemudian langkah yang kedua, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan, pada langkah 1 dia akan diidentifikasi. Jadi untuk next day hari Jumatnya Friday. Kemudian langkah yang ketiga, format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan oleh langkah yang kedua tadi dalam format yang mirip dengan di situ Jumat Desember 18 kemudian 1987. Untuk formatting tanggal itu ada di pertemuan sebelumnya ya. Dan akan muncul di output di bawah nama kolom sesuai aliasnya di situ evaluasi berikutnya, next evaluation ya. Seperti itu. Jadi itu cara fungsi tadi dievaluasi, mulai dari yang terdalam kemudian sampai yang terluar. Kemudian fungsi yang berkaitan dengan nilai nul. Nul dibahas di pertemuan sebelumnya. Itu nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, dan juga tidak berlaku. Nul gitu ya. Akibatnya, kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai yang lainnya.
karena kita tidak tahu nilai apa yang ada yang di situ di dalamnya gitu ya. Itu tidak sama dengan apapun atau bahkan tidak sama dengan nol gitu ya. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa bukan berarti itu tidak penting, karena berbagai macam hal mungkin kita butuhkan untuk komparasi dengan mungkin atribut lain atau nilai lain seperti itu ya. Di Oracle dia punya 4 fungsi umum yang berkaitan dengan nilai null. Yang pertama ada NVL, kemudian ada NVL2, kemudian ada null if, dan juga ada coalesce. Yang pertama, fungsi NVL, dia mengkonversi nilai null ke nilai yang diketahui dari tipe data yang sudah ditetapkan, baik tanggal, karakter, ataupun angka. Tipe data kolom nilai null dan nilai baru itu dia harus sama. Fungsi NVL di situ sintaknya NVL expression 1 value-nya yang mungkin memiliki null semacam itu. Kemudian ekspresi 2 value-nya untuk menggantikan nilai dari expression 1 kalau dia bernilai null. Jadi di situ NVL nilai atau kolom yang mungkin berisi null, kemudian nilai penggantinya untuk kalau dia bernilai null. Di query di situ menggunakan fungsi NVL dengan tipe data karakter. Jadi di sini tadi disebutkan catatannya mengikuti tipe data yang ditentukan gitu ya. Select country name di situ, kemudian NVL internet extension, none. Jadi maksudnya di sini adalah dia mengambil kolom internet extension di mana jika nilai dari internet extensionnya itu nilainya adalah null, maka akan digantikan dengan karakter none. Di situ diberikan alias internet extension. Kita lihat di tabelnya di kolom kedua, di situ internet extension. Untuk country name Juan de Nova Island di situ none gitu ya. Jadi sebenarnya data di dalam DBMS-nya itu isinya null, makanya di situ digantikan dengan none. Jadi fungsi NVL di sini kalau ketemu null maka akan digantikan di ekspresi keduanya apa gitu ya. Jadi nilai null digantikan dengan teks none kalau di bagian ini. Tipe data kolom nilai null dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan di contohnya di sini di bawah ini. Jadi di situ misalnya query yang pertama, select last name, NVL dari commission percentage, 0 gitu ya. Jadi di sini commission percentage dengan 0 itu dia memiliki tipe data yang sama. Jadi sama-sama number. Commission percentage dia number, 0 juga dia number. Di query yang kedua, di sini select NVL date of independent, kemudian no date. Jadi di situ catatannya adalah date of independent adalah tipe data varchar 2. Makanya no date di situ kita berikan sebagai karakter juga, karena dia harus mengikuti tipe data dari date of independent. Jadi sama-sama varchar 2, jadinya no date di situ menggunakan petik tunggal ya. Kalau yang query pertama tadi, commission percentage dia number, nolnya juga number. Jadi antara expression 1 dan expression 2 dia harus memiliki tipe data yang sama. Hasilnya outputnya di sebelah kanan di situ untuk commission percentage itu nolnya dia mengikuti ya, di atasnya itu semuanya number. Kemudian kalau yang di bawahnya itu tanggal-tanggal dengan catatan tadi tanggalnya itu adalah tipe datanya varchar. Jadi no date-nya juga varchar dia. Kemudian kita dapat menggunakan fungsi NVL untuk mengkonversi nilai
dari kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmetika dikerjakan dengan 0, maka dia hasilnya adalah 0 juga. Fungsi NVL dapat mengkonversi nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmetika dilakukan untuk menghindari hasil yang 0. Contohnya, commission percentage pada tabel karyawan berisi nilai 0. Jadi kalau kita perhatikan di tabel karyawan itu kan yang ada commission percentage hanya ada 3 atau 4 orang gitu ya. Lainnya nilainya 0. Fungsi NVL digunakan untuk mengubah 0 ke 0 sebelum dilakukan perhitungan aritmetika. Jadi di situ select last name, kemudian NVL, commission percentage, 0, kemudian baru dikalikan dengan 250. Jadi di sini kalau ketemu 0, dia akan diubah menjadi 0 dulu. Kemudian baru setelah jadi 0, dia dikalikan dengan 250. Alhasil nanti nilainya dia masih bisa number gitu ya, hasil dari perkaliannya maksudnya. Jadi di situ untuk King, Kochar, dan Dehan dia nilainya 0. Oke, bagian berikutnya NVL2. Fungsi NVL2 dia mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama itu tidak 0, maka NVL2 mengembalikan ekspresi yang kedua. Jika nilai pertama adalah 0, maka yang dikembalikan adalah ekspresi yang ketiga. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apapun. Kemudian ekspresi 2 dan 3 dia bisa berisi tipe data apapun kecuali long ya. Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 itu dia karakter, di mana tipe yang dikembalikan adalah varchar 2. Di sini sintaknya NVL2, ekspresi 1 yang mungkin dia berisi 0, kemudian ekspresi 2 value yang dikembalikan kalau ekspresi 1 dia nilainya bukan 0, kemudian ekspresi 3 value yang dikembalikan kalau ekspresinya yang pertama tadi itu nilainya 0. Cara mudah mengingat NVL2 nya di sini, jika ekspresi 1 punya nilai, maka begini mungkin mudahnya. Jika ekspresi 1 dia punya nilai, maka yang dikembalikan adalah ekspresi 2. Jika ekspresi 1 dia tidak punya nilai, maka yang dikembalikan adalah ekspresi 3. Seperti itu ya. Mungkin ini nanti akan kita perbaiki. Fungsi NVL2 menunjukkan penggunaan tipe data angka untuk ekspresi 1, 2, dan 3. Di sini misalnya select last name, salary, kemudian NVL2 dari commission percentage, kemudian ekspresi 2-nya dia adalah salary plus salary kali commission percentage, kemudian ekspresi ketiganya adalah salary. Tiga-tiganya dia tipe datanya angka. Kemudian ini dikembalikan sebagai income. Jadi misalnya commission percentage-nya kalau dia ada isinya, maka yang dikembalikan adalah ekspresi yang kedua. Jadi salary gaji ditambah gaji kali commission percentage-nya dijumlahkan. Tapi kalau commission percentage-nya dia 0 gitu ya, tidak ada isinya, 0 maaf. Kalau tidak ada isinya, maka yang dikembalikan adalah gajinya saja. Jadi kita lihat di situ misalnya untuk King, Kochar, dan Dehan antara gaji dan income-nya dia sama. Berarti dia commission percentage-nya dia 0 gitu ya. Kemudian fungsi null if dia membandingkan dua ekspresi. Jika dua ekspresi tadi setara atau sama, maka fungsinya mengembalikan nilai 0. Jika tidak sama, fungsinya mengembalikan ekspresi yang pertama.
Sintaknya di situ null if, ekspresi 1, kemudian koma ekspresi 2. Di sini sebagai contoh, null if membandingkan panjang nama depan dan nama belakang, panjangnya ya, lengthnya ya. Jika panjang keduanya sama, maka null if dia mengembalikan null. Seperti pada baris 2 Curtis Davis di situ di tabelnya ya. Sebaliknya ekspresi 1 dari lengthnya, first name-nya akan dikembalikan kalau nilainya nggak sama. Jadi di situ select bla bla bla, kita fokus ke null if-nya. Null if length dari first name, kemudian koma length dari last name. Jika length dari first name dan last name itu dia sama, maka dikembalikan nilai null. Seperti baris Curtis di situ ya, baris kedua. Compare them-nya di situ dia strip atau null. Tapi kalau yang baris 1 sama baris 3, kalau antara length first name dan last name-nya tidak sama, maka yang dikembalikan adalah yang length first name-nya. Kemudian fungsi coalesce, dia adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali coalesce dapat menggunakan beberapa nilai. Kata coalesce sebenarnya secara harafiah artinya adalah bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah null, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi null yang ditemukan. Tentunya, jika ekspresi pertama dia punya nilai atau tidak null, fungsi mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Sintaknya di situ coalesce, ekspresi 1, ekspresi 2 sampai ekspresi yang tidak terbatas gitu ya. Jadi kalau ekspresi 1 null, dia ke ekspresi kedua. Kalau null juga akan ke ekspresi berikutnya dan seterusnya. Di sini pernyataan select dari tabel karyawan yang ditampilkan di sebelah kanannya. Jika karyawan memiliki nilai not null untuk commission percentage, dia akan dikembalikan. Sebaliknya, jika null, maka jika gaji punya nilai gitu ya, maka akan dikembalikan gajinya, dia ekspresi yang kedua. Jika commission percentage dan juga null itu jika commission percentage dan juga salary atau gaji dia sama-sama null gitu ya, maka yang dikembalikan adalah 10. Di situ di baris kedua dari query-nya coalesce, ekspresi 1 adalah commission percentage, ekspresi kedua adalah salary, yang ketiga adalah 10. Jadi di situ kalau kita lihat dari hasil tabelnya, Grant, Slotky, Taylor dan juga Abel, 4 orang, dia commission percentage-nya ada isinya, maka yang dikembalikan adalah commission percentage-nya. Kemudian untuk Higgins dan Gates, dia tidak punya commission percentage, tapi karena salary-nya ada isinya, maka yang dikembalikan adalah salary-nya. Seandainya ada karyawan juga yang commission percentage-nya itu misalnya 0 gitu ya, kemudian salary-nya juga 0, maka nantinya dia akan diberikan angka 10, begitu ya. Kemudian kita ke ekspresi kondisional. Terkait dengan kondisional itu, di sini ada fungsi dievaluasi. Caranya itu proses pengambilan keputusan dalam pemrograman itu tidak jauh berbeda dengan proses yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita ingat terakhir kita membuat jenis keputusan if, then, else seperti itu ya. Jika saya menyelesaikan pekerjaan di rumah sebelum pukul 9 malam, saya dapat menonton TV. Jika tidak, saya tidak dapat menonton TV. Dalam SQL, pilihan seperti ini melibatkan metode pemrosesan bersyarat. Mengetahui cara menggunakan pemrosesan bersyarat membuat pengambilan keputusan untuk mendapatkan data yang kita inginkan lebih mudah. Dua ekspresi kondisional yang kita bahas nantinya adalah case dan juga decode.
Anda telah mempelajari null if gitu ya. Secara logis setara dengan ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Null if membandingkan dua ekspresi. Jika dua ekspresi itu sama, maka dikembalikan nilai null. Tapi jika tidak sama, maka yang dikembalikan adalah ekspresi yang pertama. Ada dua rangkaian perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL terkait dengan ekspresi kondisional ini tadi. Yang pertama, standar sesuai yang dimiliki oleh ANSI atau ISO SQL 99. Kemudian yang kedua adalah pernyataan yang dimiliki oleh Oracle. Dua rangkaian sintak tadi antara ANSI dan Oracle itu sangat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan penulisannya atau sintaknya ya. Case merupakan pernyataan yang sesuai dengan ANSI atau ISO 99 SQL 99 ya. Kemudian kalau decode itu dia punyanya Oracle. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama tapi menggunakan sintak yang berbeda. Kita lihat nanti perbedaannya. Untuk ekspresi case itu seperti ini. Pada dasarnya melakukan pekerjaan dengan pernyataan if then else seperti itu ya. Tipe data ekspresi case when else dia harus sama gitu ya. Untuk sintaknya case expression di situ when comparison 1. Kalau comparison 1 itu terjadi, maka then-nya return-nya apa? Return dari expression 1. Kalau when comparison expression 2, kemudian maka hasilnya return-nya expression 2 dan seterusnya ya. Sampai terakhir itu else kalau semua comparison expression itu tidak terpenuhi, maka ada else gitu ya. Kemudian ditutup dengan and. Di sini sebuah query. Di query tersebut dia memeriksa kolom departemen ID. Jika kolom departemen ID-nya 90, maka yang dikeluarkan adalah manajemen. Di situ karakter gitu ya. Kemudian jika nilainya adalah 80, maka menghasilkan sales. Jika 60, maka menghasilkan IT. Jika tidak ada ketiganya 90, 80 atau 60, maka ditulisnya other department seperti itu ya. Maka di sini kita bisa menuliskannya dengan di situ select last name, kemudian case-nya, case dari departemen ID, kemudian when 90 then management, when 80 then sales, when 60 then IT. Kalau tidak ketiganya, else gitu ya. Di situ other department. Kemudian di situ diberikan alias departemen. Jangan lupa ditutup dengan n di situ ya. Jadi kalau kita lihat dari tabel hasilnya, di kolom departemen dia tidak lagi menggunakan angka. Jadi kalau di dalam DBMS-nya itu kan isi datanya departemen isinya angka ya. Nah, si angka tadi itu sudah digantikan dengan sintak case tadi. Dia menjadi karakter gitu ya. Baik itu manajemen, sales, IT atau other department sesuai dengan angka yang ada di dalamnya ya. 90 manajemen, 80 sales, 60 IT. Kalau bukan ketiganya, dia other department. Kemudian ekspresi decode. Fungsi decode dia mengevaluasi ekspresi dengan cara mirip dengan if then else juga. Jadi decode di sini membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Untuk sintaknya di situ decode kolom 1 expression, search result gitu ya. Kemudian search 2 resultnya. Kemudian ada defaultnya. Jika nilai defaultnya dihilangkan, nilai 0 dihasilkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Jadi kalau nggak cocok dengan nilai manapun, maka yang dikembalikan adalah 0.
Jadi ada defaultnya. Contohnya untuk hasil yang sama dengan yang case tadi, di sini select last name, kemudian kita decode departemen ID, 90 itu manajemen, kemudian 80 sales, dia menggunakan koma sebagai pemisahnya seperti itu ya. Kemudian 60 IT, kemudian other department. Kemudian kita gunakan alias departemen. Jadi query ini dia menghasilkan dia mengembalikan hasil yang sama seperti case tadi, persis sama dengan sintak yang berbeda. Jadi kalau di decode semuanya dirangkai menjadi satu ya, dipisahkan dengan koma semacam itu. Mau mana yang dipakai? Sebenarnya sama, namun yang perlu diingat adalah decode itu adalah miliknya Oracle, sehingga kalau kita gunakan DBMS yang lain kemungkinan decode itu nggak ada. Kalau ANSI dia standar internasional, kemungkinan DBMS lain itu punya hal yang sama ya untuk case seperti itu. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, kita menambahkan untuk function null dan kondisional. Kalau function yang sebelumnya terkait dengan multi baris dan juga single baris, seperti itu ya. Baik, sekian dulu materi yang bisa kita sampaikan. Kita nanti akan melanjutkan ke materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.